beda. Jadi jelas pokoknya ilmu seluruh makhluk ini kalau digabung jadi satu, diibaratkan karena ilmunya Allah Ta'ala itu ibarat kita celupkan air kita di laut, kemudian kita angkat satu tetes, itu ilmunya seluruh makhluk. Sedangkan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senang dengan orang yang pintar, dengan orang yang belajar ilmu. Kenapa? Ilmu itu salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Salah satu sifat wajibnya Allah Ta'ala itu adalah berilmu. Allah itu punya ilmu, makanya Allah senang dengan makhluknya yang belajar ilmu ya. Sampai-sampai Allah sendiri berfirman Pak dalam Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian yang yang beriman dan orang-orang yang belajar ilmu agama atau mempunyai ilmu beberapa derajat, kata Allah Ta'ala. Jadi bedanya orang yang beriman tapi nggak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan orang yang punya ilmu, beda Pak ya. Kalau orang yang beriman tapi nggak punya ilmu, cuma ibadah nggak tahu ilmunya, itu cuma dapat satu derajat. Tapi kalau dia beriman dan punya ilmu, derajat beberapa derajat. Ini ayat Quran ini ditafsiri oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Perbedaan orang yang beriman nggak punya ilmu dengan orang yang beriman dengan punya ilmu, itu perbedaannya 700 derajat. Derajat pertama menuju derajat kedua seperti perjalanan 500 tahun. Jadi Anda kalikan sendiri aja, 700 kali 500. Jadi nggak sama orang yang pinter ya beriman pinter dengan yang beriman nggak pinter, itu beda jauh. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk belajar. Karena apa? Orang yang belajar itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Harus punya ilmu, tidak boleh tidak Pak. Maaf, Islam tidak senang umatnya bongol, itu nggak senang Pak. Harus pinter. Harus pinter, minimal ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji, itu minimal itu Anda harus tahu ilmunya ya, harus tahu ilmunya. Masalah sholat, gimana rukun-rukunnya sholat, ada berapa, apa yang dimaksud rukun sholat berdiri, apa yang dimaksudkan rukun sholat membaca Al-Fatihah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian bagaimana cara wudhu, karena wudhu ini salah satu syaratnya sahnya sholat ya, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana istinja, karena istinja suci ini salah satu syaratnya juga sahnya sholat. Itu harus dipelajari, nggak boleh tidak ya. Maaf kalau kita cuma ibadah tanpa didasari dengan ilmu Pak, maaf bakal tertolak ya. Bakar tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal melakukan ibadah salat, puasa, zakat, haji tanpa didasari dengan ilmu, niscaya ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak, beda Pak orang yang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu. Makanya maaf, sesibuk apapun kita ini dianjurkan untuk selalu mencari ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Wajib. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang pintar dengan ilmu fikih ya, berkaitan dengan ilmu agama ya, syariat, dia pintar satu orang saja, kata Nabi Muhammad, itu setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Bisa Anda bayangkan? Ini Nabi loh yang mengatakan. Anda umpamanya sholat, tahu rukunnya sholat, tahu hal-hal yang membatalkan sholat, itu setan lebih susah ganggu Anda daripada 1000 orang yang sholat tapi nggak tahu rukun-rukunnya sholat. Kenapa? Karena orang ini tahu syariat, sesuai dengan syariat, jadi harus diganggu ini orang. Kalau yang ini nggak tahu syariat, nggak usah diganggu, sudah nggak diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Nggak perlu, setan tinggal santai duduk kipas-kipas di pojok situ. Kenapa? Nggak usah diganggu, sudah salah semuanya kok pakai diganggu. Yang tahu hukum ini loh yang diganggu, supaya nggak ikhlas, supaya nggak khusyuk, supaya was-was. Itu yang selalu diganggu oleh setan. Makanya penting orang punya ilmu ini penting, jangan dianggap remeh. Ya, penting punya ilmu, karena ilmu ini adalah salah satu sifatnya Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk belajar ilmu.
Nggak sama Pak, orang yang punya ilmu dengan orang nggak punya ilmu itu nggak sama. Kata Nabi Muhammad, fadlul alim alal abid, perbedaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu seperti perbedaan bulan purnama dan bintang. Saya mau tanya Pak, kira-kira lebih terang mana satu bulan purnama dengan jutaan bintang? Lebih terang mana kira-kira? Bulan cukup satu sudah terang semuanya. Bintang walaupun jutaan nggak bisa nyala, tetap ya gitu-gitu aja. Itu perbedaannya kata Nabi Muhammad, orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak alim seperti bulan purnama dan bintang-bintang. Walaupun satu saja orang alim, bintang itu jumlahnya jutaan, tetap tidak bisa mengalahkan cahayanya bulan purnama. Jadi jelas jauh Pak. Kita dengan Imam Syafi'i beda kok. Ya, dengan Imam Bukhari beda, dengan Sunan Ampel, Wali Songo beda. Anda lihat Wali Songo, Sunan Ampel sudah meninggal 700 tahun, 600 tahun, yang mendoakan tiap hari ribuan orang. Imam Bukhari itu di makamnya nggak pernah dikasih parfum Pak, tapi tiap hari keluar bau parfum dari dalam makamnya Imam Bukhari. Sampai satu desa itu bisa mencium bau wangi yang keluar dari kuburannya Imam Bukhari. Kenapa? Ilmunya. Sampai meninggal pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan banyak, sampai kuburannya dijadikan harum. Kita kalau mati dikasih parfum aja, itu pun parfumnya kadang-kadang nggak mempan dengan bau bangkainya tubuh kita. Waliyadzubillah min dzalik.